Salam Jemaat GBS Yerusalem Baru dan putra-putri Kerajaan Surga yang Tuhan sayangi dan yang sangat saya kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kali ini kita sampai di pesan penggembalaan seri yang ke-40. Dan judul di seri ini adalah Serahkanlah, bukan menyerahlah. Saudara-saudara, baik kata serahkanlah maupun menyerahlah, kata dasarnya sama, yaitu serah. Bedanya, serahkanlah diberi akhiran kan, dan kata perintah lah, serahkanlah. Tetapi kata menyerahlah diberi awalan me, sehingga dibentuk kata menyerahlah. Sama kata dasarnya, yaitu serah. Tetapi ketika diberikan akhiran dan diberikan awalan yang berbeda, maka maknanya jauh berbeda. Pak Andreas, kenapa soal kata-kata saja dipermasalahkan? Ya, karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menyerahlah, tetapi mengajar kepada kita untuk serahkanlah. Di mana ayat yang berkata demikian? Mari kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Satu ayat yang pendek, tetapi luar biasa maknanya. Karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk serahkanlah, bukan untuk menyerah, saudara. Dalam peperangan-peperangan zaman dulu, pihak yang menyerah akan mengibarkan bendera putih. Dan musuh yang menghadapi pihak yang sudah mengibarkan bendera putih tanda menyerah, tidak akan membunuh mereka, tidak akan membinasakan semuanya, saudara. Tetapi pihak yang menang akan mendapatkan hak pampasan perang. Semua harta yang dibawa dalam pertempuran oleh pihak yang kalah diserahkan karena dia menyerah, saudara, kepada yang menang. Tidak hanya harta yang dibawa oleh pihak yang menaikkan bendera putih itu, tetapi ketika mereka pulang ke kota raja, maka pihak yang menang akan mengikuti dan merebut seluruh penduduk dan isinya dari kota raja tersebut, saudara. Kota raja pada waktu itu sebutan untuk ibu kota. Kota yang sangat penting dan vital sudah diduduki oleh pihak yang menang. Karena itu, saudara, jangan menyerah. Jangan menaikkan bendera putih ketika di masa-masa pandemi yang memang tidak mudah ini, saudara. Tetaplah berjuang, pegang ayat ini untuk serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Poin yang pertama kita akan belajar, saudara, bahwa bukan untuk menyerah, tetapi serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Perlu saudara ketahui, ketika saudara-saudara membaca seluruh kitab 1 Petrus, hanya ada 5 pasal dalam surat 1 Petrus, semua pasal-pasalnya dan setiap pasal-pasalnya, saudara, pasal 1, 2, 3, 4, 5, selalu ada kata penderitaan dan pencobaan. Wow, oh ya? Mungkin saudara kaget.
dan bertanya kepada saya, apa iya benar Pak Andreas bahwa setiap pasal dalam surat 1 Petrus selalu ada kata penderitaan atau kata pencobaan? Betul saudara, saudara bisa membuktikan. Dan saudara bisa menggali seluruh surat 1 Petrus ini, membaca pasal demi pasal, maka saudara akan menemukan kata penderitaan, kata pencobaan di sana. Petrus sudah menjadi tua. Dan dia mendengar sendiri kata-kata dari Tuhannya. Di Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau akan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dengan kata lain, di masa-masa tua Petrus, dia tidak berdaya. Dia dipenuhi masa tuanya dengan penderitaan dan pencobaan. Dan pengalaman itulah yang dia hendak bagikan kepada jemaat. Kepada siapa Petrus menulis surat ini, saudara. Tetapi apakah Petrus menyerah? Tidak. Petrus tetap maju, Petrus tetap bertahan. Adapun pada waktu itu jemaat mula-mula berada dalam tekanan penderitaan yang luar biasa. Dan tokoh yang tetap bertahan di Yerusalem adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang menulis surat Yakobus. Karena itu Yakobus disebut sebagai soko guru jemaat, sebagai gembala utama. Petrus kemana? Petrus karena penderitaan yang berat itu pindah di pelayanan di Antiokhia, saudara. Tidak lama, 7 tahun di Antiokhia, Petrus ke Roma dan memenuhi panggilan dari Tuhan untuk pulang ke surga. Karena di Roma pada akhirnya dia mati. Hidup yang penuh dengan pencobaan dan penderitaan. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia berkata, serahkanlah hidupmu dan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata serahkanlah itu dalam bahasa aslinya epiripto. Epiripto tidak hanya serahkan kepada Tuhan, tetapi yang luar biasa, lemparkan. Melempar artinya apa yang menjadi kekhawatiran saudara tidak lagi melekat kepada saudara, tidak lagi dekat-dekat kepada saudara, tetapi sudah dilemparkan jauh kepada Tuhan. Tidak hanya melempar, tetapi serahkanlah mengandung unsur tempat yang di atas. Place upon. Saudara, tempat yang di atas adalah tempatnya Tuhan. Jadi kalau saudara menyerahkan kekhawatiranmu, saudara tidak perlu lagi memikirkannya. Karena sudah saudara kirim ke tempat yang di atas. Saudara masih ingat surat Petrus di pasal 2 ayat 9. Dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, luar biasa. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata-kata Petrus di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan, dan dia ingin share kepada pembaca penerima suratnya, adalah kata-kata yang positif. Engkau akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Bukan keluhan-keluhan terhadap kekhawatiranmu. Kenapa? Karena engkau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Tidak pada tempatnya umat kepunyaan Allah akan berada dalam kondisi khawatir. Saya menemukan sebuah kalimat yang sangat penting.
kekhawatiran adalah satu langkah menuju kekalahan. Karena itu saudara-saudara jangan khawatir. Kalau ada muncul kekhawatiran di tengah-tengah pandemi ini, maka yang menjadi tindakan kita, serahkanlah itu kepada Tuhan. Maksud daripada penderitaan, kesulitan-kesulitan dan kekhawatiran yang sempat menyergap kehidupan kita, 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk memurnikan kita, saudara. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita. Bagian yang kedua dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7, sebab ada sebuah alasan. Kata sambung sebab ada sebuah alasan. Ia yang memelihara engkau. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Itu isi dari ayat emas yang kita pelajari. Ada sebuah alasan kenapa kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Terjemahan Alkitab dalam versi New Living Translation, saudara, indah sekali. Dikatakan begini, saudara, bahwa give all your worries and cares, kecemasan dan kekhawatiranmu, kepada Tuhan, to God, for He cares, sebab Ia peduli. Bukan dipakai kata memelihara. For He cares, sebab Ia peduli about what happens to you. Ada kalimat yang mengikuti kenapa Tuhan mempedulikan kita. Karena Dia tahu apa yang terjadi padamu. Tuhan bukan Allah yang tidak mau tahu. Tetapi He knows about what happens to you. Dia tahu apa yang terjadi padamu. Karena itu saudara tidak perlu khawatir. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Terus kita berjalan di tengah-tengah pandemi ini. Dan kita yakin dan percaya kita tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran adalah satu langkah menuju kekalahan. Dan kita tidak mau kalah, bukan? Kita tidak mau menjadi pecundang, mendirikan bendera putih, lalu musuh merebut, merampas semua yang kita punya. Tidak, saudara. Mari terus maju dan terus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Nyanyikan lagi pujian ini, saudara. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus,
Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan untuk Rasul Petrus yang mengasihi Engkau dan mengasihi jemaat-Mu, sehingga dia boleh berbagi tentang bagaimana menghadapi segala pencobaan dan penderitaan dalam dunia ini. Maka kami yakin percaya, dengan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Engkau yang tahu akan apa yang terjadi dalam hidup kami, akan memelihara kami, melepaskan kami, dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, tercurah memberkati kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Sampai jumpa lagi di pesan penggembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.